Buku adalah gudang ilmu. Membaca buku adalah jalanku menuntut ilmu. Rajin membaca dapat meningkatkan prestasiku. Buku adalah sahabat terbaikku. Dia tidak pernah lelah, selalu berbagi ilmu. Buku, terima kasih, tanpamu ilmuku rapuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam bahagia. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Ritawati. Ibu akan memberikan materi tentang literasi. Tema materi kita adalah meningkatkan minat baca tulis siswa melalui gerakan literasi sekolah. Apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Mengapa kita harus berliterasi? Tahukah kamu, mengacu pada hasil survei yang dilakukan, Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat dengan OECD, tingkat literasi masyarakat Indonesia tergolong sangat rendah. Hasil survei tahun 2019, minat baca masyarakat Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara atau berada 10 negara terbawah. Sementara UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang gemar membaca. Hasil riset berbeda bertajuk World Most Literate Nation Ranks yang dilakukan Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Diungkap Wakil Ketua DPR bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar dalam siaran persnya pada peringatan Hari Buku Nasional Senin 17 Mei 2021. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, maka pemerintah membuat program gerakan literasi nasional yang diarahkan kepada sekolah-sekolah melalui gerakan literasi sekolah. Apa tujuan dari literasi? Tujuan dari literasi yang pertama adalah menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi yang bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan kepemahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Yang kelima, membuat seseorang bisa berpikir kritis. Yang keenam, memperkuat nilai kepribadian. Nah, sedangkan manfaat literasi adalah dengan anak-anak berliterasi akan menambah pengetahuan, yang kedua meningkatkan kinerja otak, yang ketiga menambah kosakata, yang keempat melatih kemampuan berpikir dan menganalisa, yang kelima mengembangkan kemampuan verbal, yang keenam melatih fokus dan konsentrasi, sedangkan yang ketujuh melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Nah, ada 6 jenis literasi yang anak-anak harus ketahui. Yang pertama yaitu literasi baca tulis. Literasi baca tulis seperti yang anak-anak lakukan sehari-hari ketika di sekolah. Anak-anak terbiasa dengan membaca buku
dan bisa mengunjungi ke perpustakaan. Sedangkan ketika ketika belajar dari rumah, anak-anak bisa membaca koleksi buku yang anak-anak miliki, terkhusus buku-buku pelajaran yang telah diberikan pinjaman oleh pihak perpustakaan sekolah kepada anak-anak. Yang kedua, literasi numerasi. Nah, literasi numerasi ini sangat penting ketika anak-anak bisa memahami literasi numerasi, maka anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cepat dan tepat. Nah, di sini anak-anak harus mampu berliterasi selain literasi baca tulis, juga literasi numerasi. Yang ketiga, literasi sains. Untuk literasi sains, anak-anak bisa ketika melakukan praktikum, baik itu di IPA, maka anak-anak harus bisa membaca ataupun apa yang terkandung ketika anak-anak melakukan praktek. Yang keempat, literasi finansial. Untuk literasi finansial itu disebut juga dengan literasi keuangan. Yang kelima, literasi digital. Nah, literasi digital ini anak-anak seperti anak-anak lakukan kesehari-hari dengan memegang gadget. Anak-anak bisa melihat berbagai macam informasi yang ada di gadget, baik itu informasi dari media sosial maupun informasi dari media resmi dari pemerintah maupun swasta. Dan yang terakhir adalah literasi budaya. Sedangkan unsur literasi yang harus anak-anak ketahui yaitu ada namanya yang pertama literasi dini atau early literasi. Yang kedua literasi dasar atau basic literasi. Yang ketiga literasi perpustakaan. Yang keempat literasi media. Yang kelima literasi digital, dan yang keenam literasi visual. Itulah keenam unsur literasi yang harus anak-anak ketahui. Nah, sedangkan program literasi sekolah melalui gerakan literasi sekolah kita akan membuat program yaitu memberikan jadwal rutin untuk mengunjungi perpustakaan. Yang kedua, mengarahkan kepada anak-anak membaca setidaknya 1 buku per minggu. Yang ketiga, membuat pohon literasi di setiap kelas. Yang keempat, membuat mading per kelas dan papan mading di sekolah. Yang kelima, membuat read corner lain, tak hanya di perpustakaan saja. Jadi ketika anak-anak di dalam kelas ataupun sekarang ini sedang berada di belajar dari rumah, maka anak-anak bisa membuat pojok baca. Pojok baca itu anak-anak tinggal memilih lokasi, memilih tempat yang paling nyaman untuk anak-anak mengadakan kegiatan literasi, yaitu salah satunya membaca maupun menulis. Nah, sedangkan gerakan literasi sekolah kita yang telah dilaksanakan yaitu program wajib membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini kalian bisa melihat kakak kelas kalian melakukan kegiatan membaca di taman, di ruang-ruang kelas yang tempat yang nyaman untuk kalian melakukan kegiatan literasi. Nah, selain itu, sekolah kita juga sudah aktif dalam kegiatan literasi sekolah, yaitu pembuatan majalah sekolah, majalah dinding, menulis artikel di web sekolah. Nanti jika anak-anak yang hobi menulis cerpen, yang hobi menulis puisi, yang hobi menulis pantun, ya anak-anak bisa mengirimkan hasil karyanya diserahkan kepada OSIS
ataupun kepada panitia. Jadi nanti cerpen, puisi, pantun yang anak-anak buat bisa jika terseleksi maka akan kita masukkan ke dalam web sekolah ataupun nanti di majalah dinding maupun majalah sekolah. Selanjutnya, sekolah kita sudah ikut serta dalam kegiatan lomba literasi seperti lomba membaca puisi, berbalas pantun, penyuluhan, pidato, cerpen, dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa lihat kakak kelas kalian telah menoreh prestasi dalam bidang literasi maupun dalam bidang akademik, non-akademik lainnya. Jadi diharapkan nanti kepada siswa dengan semangat berliterasi maka juga akan meningkatkan prestasi kalian. Nah, demikian penjelasan dari Ibu tentang gerakan literasi sekolah. Di sini Ibu ingin mengajak kalian agar kalian memiliki program membaca di rumah, ya, karena kita sekarang ini sedang melaksanakan belajar dari rumah, maka anak-anak diharapkan program-program yang ada di sekolah seperti membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu anak-anak lakukan di rumahnya masing-masing. Jika di sekolah hanya 15 menit, di rumah anak-anak memiliki waktu yang sangat luang, waktu yang sangat banyak, silakan ditambah minimal 1 hari 1 jam. Gunakan gadget kalian dengan sebaik mungkin. Banyak sekali materi-materi pembelajaran ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya yang bisa kalian gali dari gadget kalian. Karena seluruh guru di Indonesia, apalagi di masa pandemi ini, sudah membuat media pembelajaran yang begitu banyak yang anak-anak bisa dapatkan melalui siaran YouTube maupun di sosial media lainnya. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, mari kita tingkatkan gerakan literasi sekolah dimulai dari anak-anak sendiri dengan membiasakan membaca sehari 1 jam. Ya, demikian materi dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om.